muncul setelah UT daerah dipilih, dan opsi kategorinya tidak hardcode melainkan dihitung otomatis berdasarkan data yang sesuai dengan UPBJJ yang telah dipilih. Di sini ada bacaan pertama. Setiap kali pilihan UT daerah berubah, filter kategori otomatis direset agar tidak ada kondisi filter yang tidak konsisten. Checkbox ini memiliki filter hanya item yang stoknya di bawah safety stock atau sudah kosong. Bacaan kedua di sini aktif di sini saat checkbox dicetak. Urutan table otomatis berubah meski dari yang paling sedikit sehingga item yang perlu di-reorder langsung muncul di atas. Tombol sort bisa mengurutkan berdasarkan judul, stok maupun harga. Klik sekali untuk mengurutkan naik, klik lagi untuk balik ke urutan turun. Form tambah data bisa dibuka dan ditutup menggunakan tombol di atas. Setiap file dihubungkan langsung ke data view, jadi apa yang diketik langsung tersimpan di dalam data secara real time. Yang saya tambahkan di sini adalah dukungan keyboard enter. Pengguna bisa langsung tekan enter di field manapun untuk menyimpan tanpa harus klik tombol. Jika ada field yang kosong atau nilai tidak valid, pesan error muncul di bawah field yang bermasalah. Setelah data tersimpan, tabel langsung diperbarui secara otomatis. Untuk edit, saya menggunakan panel inline di bawah tabel. Data yang diedit adalah salinan dari data yang asli, sehingga kalau pengguna klik batal, data asli itu tidak ikut berubah. Sama seperti form tambah, tekan enter juga bisa langsung menyimpan perubahan. Lalu untuk hapus, muncul pop-up konfirmasi terlebih dahulu. Pop-up ini adalah komponen app modal yang bisa dipanggil dari komponen manapun di dalam aplikasi. Tab tracking menampilkan daftar delivery order. Tanggal ditampilkan dalam format Indonesia menggunakan filter tanggal dan total harga menggunakan filter rupiah. Ada fitur pencarian berdasarkan nomor DO atau NIM. Bisa submit dengan klik tombol atau tekan enter. Untuk menghapus pencarian, cukup tekan tombol escape. Di dalam panel detail, status pengiriman bisa diperbarui langsung lewat drop-down. Untuk riwayat perjalanan, pengguna tinggal isi keterangan lalu klik enter atau klik tombol. Waktu pengiriman diisi otomatis berdasarkan waktu lokal saat itu. Selanjutnya, untuk tab pemesanan adalah form untuk membuat delivery order baru. Nomor DO di-generate otomatis berdasarkan jumlah DO yang sudah ada. Setelah pilih paket, detail isinya langsung muncul di bawah dan total harga terisi otomatis. Setelah form disubmit, data dikirim ke root aplikasi dan DO baru langsung muncul di tab tracking. Demikianlah penjelasan saya mengenai aplikasi Sita pada tugas praktik 3 kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan bye-bye semuanya.